Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah. Pelajaran sorob dasar. Hari ini kita masuk di tasrif lugawi fi'il ajwaf. Ini jenis fi'il yang kedua dari dua jenis fi'il yang kalau ditasrif sulit sedikit, tapi tidak sulit banyak dalam mentasrifnya. Disebabkan ada perubahan sorfiyah, ada perubahan secara sorof, bukan hanya perubahan secara nahwu. Kita lihat dulu tasrifnya, bagaimana madhi mudhari'nya. Terus setelah itu kita baca dulu catatan. Karena kalau hanya lihat tasrif kita akan bingung dan merasa susah sekali. Tapi nanti kalau melihat kaidahnya maka itu mudah insyaAllah. At-tasrif lugawi fi'lul ajwaf. Al-madi. Madi saya contohkan 3. Nanti ada alasannya itu. Ada alasannya nanti saya akan kasih tahu. Mudhari juga saya contohkan 3. Kemudian amar saya juga contohkan 3. Untuk madi awiro awiru, awirot awirota awirna, awirta awirtuma awirtum, awirti awirtuma awirtunna, awirtu awirna. Contoh kedua madi kola kolu, semua itu ajwaf itu. Karena ajwaf definisinya apa? Fi'il yang ain kalimatnya adalah huruf illa, berarti awiro masuk enggak? Masuk. Kola masuk? Masuk. Kola kolu. Kolata kulna. Itu yang mau diceritakan. Kenapa kulna? Kulta kultuma kultum. Kulti kultuma kultunna. Kultu kulna. Ba'a. Termasuk fi'il ajwaf. Ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na. Ini masalah. Kenapa kul ndak kil? Ini bi, kenapa ndak bu? Bi'na. Bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tunna bi'tu bi'na. Mudhari'nya itu 3 contoh untuk semua wakil itu . Semua wakil begitulah nanti tasrifnya. Nanti kita akan jelaskan di catatan dulu. Mudhari'nya ya'waru ya'waroni ya'waruna. Ta'waru ta'waroni ya'warna. Ta'waru ta'waroni ta'waruna, ta'warina ta'waroni ta'warna, a'waruna a'waru. Yakulu yakulani yakuluna, takulu takulan contoh kedua. Yakulu yakulani yakuluna, takulu takulani yakulna. Takulu takulani takuluna, takulina takulani takulna, akulu nakulu. Yabi'u yabi'ani yabi'una, tabi'u tabi'ani tabi'u, tabi'u tabi'ani yabi'na, tabi'u tabi'ani tabi'una, tabi'ina tabi'ani tabi'na, abi'u nabi'u. Amarnya 3 contoh juga. I'war i'waro i'waru, i'wari i'waro i'warna. Bil amar kedua kul kula kulu, kuli kula kulna. Bi'a bi'u bi'i bi'a bi'na. Ini 3 contoh. Madi mudhari amr mewakili 3 kata dalam bahasa Arab kalau dia ajwaf. Kalau dia ajwaf. Catatan dulu baru kita kembali. Catatan. Fil ajwaf. Ketika ditasrif lugawi, terjadi padanya beberapa perubahan. Saya ulangi, fi'il ajwaf untuk catatan pertamanya. Ketika ditasrif lugawi, terjadi padanya beberapa perubahan. Pertama, jika ain pada fi'il madinya tidak diubah menjadi alif, maka hukumnya seperti fi'il salim. Yaitu contoh 3, saya lihat 3 contoh. Ada kata awiro, ada kata awiro,
ada kata kola, ada kata ya ba'a. Satu-satunya yang tidak jadi alif siapa? Ya, awiro. Maka pastikan ini tasrifnya itu dulu. Yang itu tasrifnya seperti salim. Coba tasrif dulu kata kataba. Awiro, kasih sama. Fi'il. Ya, mudhari'nya sama. Kasih sama dengan salim. Kalau antum tasrif yaftahu. Coba. Sama. Kasih sama ini. Ya'waru. Buat fil amr dari yaftahu. Fil amr dari yaftahu apa? Apa? Iftah. Tasrif. Iftah. Ulang. Ya'waru fil amarnya. Ya'waru fil amarnya. Tasrif. Sama. Jadi kalau tidak jadi alif, maka tasrifnya seperti salim. Anda paham ini? Jelas ini? Kenapa dikatakan tidak jadi alif? Karena sebenarnya alif itu tidak ada asli. Ketika antum dapat kata kola, ini kola aslinya kowala. Ba'a, ini ba'a aslinya adalah baya'a. Dari mana kita tahu nanti itu alif aslinya apa? Tasrif. Kola yakulu. Apa di tengahnya? Wow, berarti wow itu aslinya. Ba'a yabi'u. Apa di tengahnya? Ya, berarti itu alif siapa? Iya, begitu caranya. Jadi cara mengetahui alif itu aslinya siapa? Tasriflah kata itu. Maka antum akan jumpai. Antum akan jumpai aslinya. Jadi kola kita tahu aslinya kowala. Diubah jadi alif. Ba'a kita tahu aslinya baya'a. Diubah jadi alif. Ketika diubah jadi alif beda kaidah tasrifnya. Sama yang tidak diubah jadi alif. Yang tidak diubah jadi alif tasrifnya seperti apa? Seperti apa? Salim. Yaitu tidak ada perubahan secara sorof. Yang ada perubahan secara nahwu. Dipahami ini? Itu catatan penting awal. Yang kedua. Jika ain pada fiil madinya diubah menjadi alif. Ini dia. Berarti ini berlaku untuk kola dan ba'ah. Jika ain pada fiil madinya diubah menjadi alif. Maka ketika bersambung dengan domir yang berharokat. Dihilangkan ainnya. Yaitu huruf alif, waw atau ya ayah langsung. Jadi. Ini kata kola. Kan waw jadi alif. Ba'a, waw jadi alif. Kalau nanti sekiranya bersambung dengan domir berharokat. Ya. Ta, tu, ti, na, atau na. Sama juga dengan itu. Maka dipastikan huruf tengahnya itu hilang. Maka nanti itu jadinya begini tulisannya. Nah. Ini dipastikan disukun. Karena kalau bersama dengan domir harokat pasti sebelum domir sukun. Tu, ta, ti, atau nanti nalah, atau na. Dipastikan. Itu juga nanti jadi yang begini. Iya. Paham kan? Jadi dipastikan alifnya hilang.
Yang mana alif itu adalah aslinya waw atau aslinya siapa tadi? Ya, makanya saya bilang, pokoknya hilangkan alif, waw atau ya. Hilangkan. Antum mau tahu aslinya atau tidak, hilangkan kalau dia jadi alif. Iya. Apapun aslinya, hilangkan. Kalau dia jadi alif. Sudah, ini pembahasan kedua sekarang. Jadi kalau tidak diubah jadi alif, sama salim. Tapi kalau dia diubah jadi alif, ketika bersambung dengan domir berharokat. Ingat, domir berharokat. Di madi ada tatuti kan gitu. Ada nana. Di mudhari nunisbah. Amar nunisbah, itu maksudnya. Ketika bersambung dengan domir berharokat, maka ain pada fi'il madinya jika diubah menjadi alif, maka ketika bersambung dengan domir yang berharokat, dihilangkan ainnya, yaitu huruf alif, waw atau ya. Pokoknya hilangkan. Sudah ini. Kenapa saya bilang alif, waw, ya? Karena kalau dimatikan alif, nanti kalau dimodori kan waw atau ya, kan begitu. Misalnya gini. Saudara, ini kan madi jadi begini. Modori kan nanti begini. Yakulu. Yakulu. Fi'il mudorinya ba'a. Yabi. Yabi'u. Yabi'u. Sambungkan dengan domir berharokat. Nah. Ya kan hanya na. Sambungkan dengan sini na. Maka dipastikan ainnya hilang. Berarti ini hilang waw. Paham saudara toh? Ini hilang ya. Makanya jadinya tadi apa tadi? Yakulu. Apa tasrifnya yakulu tadi? Yakulu, yakulani, yakuluna. Takulu, takulani, yakulna. Ini. Yakul kan sukun kalau nun nisbah. Fi'il mudhari. Kesambung dengan nun nisbah sukun. Yakulna, yabi'na. Kan langsung jadi kalau ini. Karena ceritanya hilang siapa? Hilang siapa? Ainnya. Hilangkan ain, hilangkan waw, hilangkan ya. Kalau misalnya alif, hilangkan alif. Misalnya contoh alif yakhofu misalnya. Yakhofu. Sambung dengan nun nisbah. Nah, kan ini sukun. Kalau nun nisbah kan mabni di atas sukun. Setelah itu hilangkan siapa? Alif. Jadilah apa? Yakhofna. Begitu ceritanya. Pokoknya kalau bersambung dengan domir berharokat, hilangkan huruf ainnya. Waw, ya atau alif. Itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Sudah ini? Sudah paham dari kaidah ini? Coba kita lihat tasrif. Ya, coba kita lihat tasrif untuk fi'il mudhari saja dulu. Yang baru kita bisa praktekkan ya. Karena teori fi'il mudhari selesai. Teori fi'il mudhari itu dua tadi. Fi'il amr juga dua tadi. Dua tadi. Coba lihat tasrif mudhari dulu. Ya'waru, ya'waroni, ya'waruna. Seperti sahih kan? Ta'waru, ta'waroni, ya'warna. Seperti sahih. Salim. Ta'waru, ta'waroni, ta'waruna. Ta'warina, ta'waroni, ta'warna. Seperti sahih salim. A'waruna, a'waru. Tapi coba perhatikan yakulu. Yakulu, yakulani, yakuluna. Iya. Depanmu itu. Yakulu, yakulani, yakuluna. Takulu, takulani, yakulna. Apa hilang? Apa hilang? Wow. Kan sudah dibilang tadi. Bersambung dengan domir berharokat. Hilangkan siapanya? Ainnya. Dan ainnya sekarang siapa di sini? Wow. Langsung. Yakulna. Takulu, takulani, takuluna. Takulina, takulani, takulna. Domir berharokat lagi. Hilangkan siapa? Wow lagi. Takulna, akulu, nakulu. Yang lainnya tidak hilang. Berarti kalau fi'il mudhari hanya nun nisbah yang hilang. Nah, coba tasrif. Coba tasrif. Yakulu. Kita praktek kata lain. Antum bisa sesuai teori itu. Sesuai teori itu. Nun nisbah hilang. Yasumu. Tasrif. Mantap. Begitulah itu. Yakumu.
Itu enaknya orang kalau belajar teori. Yakumu. Jadi ada na, ini hilang. Dipahami nih? Kita lihat ya, praktek yang ya. Yabi'u. Lihat. Yabi'u, yabi'ani, yabi'una. Tabi'u, tabi'u, tabi'ani, yabi'na. Apa yang hilang? Iya, kan begitu. Tabi'na. Tabi'u, tabi. Yang lain kembalikan. Jangan hilangkan. Kembalikan. Tabi'u. Tabi'ani, tabi'una. Tabi'ina, tabi'ani, tabi'na. Hilang lagi. Abi'u, nabi'u. Coba tasrif. Yabi'u. Jelas itu ya. Demikian pula kata yang semisal. Kata yang semisal. Kita tasrif satu kata misalnya. Yasi. Pakai sin ya. Ini yasu. Sot. Soma. Ini ada kata-kata sama. Pakai sin. Yasimu. Ya sama. Ini yang masalah ini ya. Saya kalau kasih gerigi agak lambat. Kasih gerigi ini sinnya. Yasimu. Yasimu. Jadi tulisan sin cepat, lurus saja. Dah? Antum tahu itu? Yasimu. Kan agak lambat. Yasimu. Coba tasrif. Paham dah? Itu fungsinya itu teori. Antum bisa tasrif banyak kata. Kan wakilnya satu. Jelas berarti ini? Kalau tidak diubah. Kalau tidak diubah. Seperti kata tadi. Ya awaru. Ya sudah aman itu. Kan tidak berubah jadi A? Alif. Oh itu langsung saja. Seperti sohisa. Salim. Iya. Demikian pula. Kalau fi'il amar kan ikut mudhari. Fi'il amar kan ikut mudhari. Lihat itu tasrifnya fil amr. Kul. Kula. Kul. Kul. Tidak ada? Hilang. Karena kan sukun. Kan kapan disukun? Hilang lam. Hilang ain. Itu intinya. Kaidahnya perhatikan. Kapan disukun? Kan gini. Kenapa hilang ain pada domir berharokat? Karena akhirnya sukun. Demikian pula kapan disukun? Kan fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Mabni di atas apa? Fi'il mudhari sahih akhir, mabni di atas apa? Sukun. Kapan disukun? Hilangkan ainnya. Jadi seperti ini, kul. Hilangkan waw itu. Hilang waw itu. Kul. Kula kembali lagi. Kula kembali karena tidak sukun. Kula kulu. Kuli. Kula kulna. Bersama dengan domir berharokat akhirnya dia sukun. Hilang lagi tengahnya. Hilang lagi wawnya. Coba tasrif. Kul. Sum. Kum. Mantap. Bi. Ulang. Bi. Hilang. Domir berharokat sukun. Hilang langsung ainnya. Hilang langsung ainnya. Jelas ini? Jelas ini? Sim. Mantap. Berarti sisa fi'il apa ini? Fi'il madilah nanti ini yang masalah. Lihat ini. Lihat pernyataan berikutnya. Dalam hal ini sama pada fi'il madi, mudhari dan amr. Tadi itu. Dua hal tadi. Sebenarnya. Dua hal tadi. Jika ain pada fi'il madinya tidak diubah menjadi alif, maka hukumnya seperti salim. Jika ain pada fi'il madinya diubah menjadi alif, maka ketika bersama dengan domir berharokat dihilangkan ainnya, yaitu huruf alif waw atau apa?
Ya, dalam hal ini sama pada fi'il madhi, mudhari dan amr. Ya kan? Namun pada fi'il amr selain dihilangkan ketika bersambung dengan domir yang berharokat yaitu nun niswah, juga dihilangkan ketika memerintahkan satu orang laki-laki. Lihat tadi kum. Karena saya kum. Tapi karena satu orang laki-laki kum. Karena sukun akhirnya. Karena sukun akhirnya. Nanti ceritanya kenapa hilang. Buku berikutnya saudara. Buku berikutnya. Buku kedua. Di sini nih yang penting adalah hilang ain. Kalau dia disukun. Adapun alasan kenapa hilang. Masih ada 2 buku sorof. Masih ada 2 buku. Dah? Ya kan? Kita akan pelajari setelah ini buku kedua. Setelah itu nanti tahun depan baru buku ketiga. Kalau antum kembali. Kalau tidak alhamdulillah. Ya, hilang bebas sedikit ya. Tidak juga. Iya. Jadi ini berlaku umum madhi, mudhari, amr ya. Kalau semua domir berharokat begitu dia. Iya. Namun pada fi'il amr selain dihilangkan ketika bersambung dengan domir yang berharokat yaitu nun niswah. Juga dihilangkan ketika memerintahkan satu orang laki-laki. Yaitu yang pertamanya itu. Tasrif pertamanya. Kum. Yaitu domir anta. Karena bertemu 2 sukun. Ini alasannya. Hilang wawunya karena bertemu 2 sukun. Iya. Adapun jika bersambung dengan domir sukun. Adapun jika bersambung dengan domir sukun. Yaitu alif waw ya. Alif waw dan ya domir sukun. Domir sukun. Maka iya. Hukumnya seperti fi'il salim. Tahu fi'il salim dah? Domir sukun kan maksudnya alif ya fathah, waw ya dhamma, ya anu kasro. Lihat tadi. Kula, kulu, kuli. Kan begitu? Seperti fi'il sahih. Antum bilang uktuba, uktubu, uktubi. Sama? Sama. Jelas ini? Jelas sama. Berikutnya lagi. Masih ada catatan lagi. Masih ada tasrif fi'il madhi. Catatan kedua. Jika fi'il ajwaf dihilangkan ainnya, maka harokat fa fi'ilnya. Ini dia penting sekali nih saudara. Jika ya ketika fi'il ajwaf dihilangkan ainnya, maka harokat fa fi'ilnya yaitu huruf pertama disesuaikan dengan huruf yang dihilangkan. Masya Allah. Jadi kalau madhi itu saudara. Misalnya gini. Antum mau tasrif kola. Dah. Fil madhi nih. Fil madhi. Antum hilangkan ainnya. Alifnya tuh sekarang kejadi alif. Maka pastikan harokatnya ini fa-nya sesuai dengan huruf yang hilang. Yaitu kalau waw nanti antum harokati dengan siapa? Dhamma. Kalau ya antum harokati dengan kasro. Itulah tasrifnya tadi. Ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na. Kenapa bi? Karena ba'a ya bi'u. Yang hilang siapa? Ya kan begitu. Kola. Kola kola kolu kolat kolata kulna. Kenapa ku? Karena yang hilang siapa? Wow, inilah nanti pentingnya tahu ini asli. Karena saya akan harokati itu. Jelas ini? Jelas ketentuan sekarang? Jelas? Jelas atau belum? Jadi harokat fa setelah hilang ini alif tergantung yang hilang. Huruf apa yang hilang? Kalau waw yang hilang antum dhamma. Kalau ya yang hilang antum kasro. Pernyataan itu penting. Iya, lihat lagi lanjutannya. Iya, lihat prakteknya disesuaikan dengan huruf yang hilang. Jika yang dihilangkan waw seperti kulta, maka huruf pertamanya diharokati dengan dhamma. Jika dihilangkan ya seperti bi'ta, maka huruf pertamanya diharokati kasro. Paham sampai situ? Paham sampai situ? Sampai situ sebenarnya sudah aman sekali. Cuman ini berdasarkan penelitian hanya pada wazan tertentu. Makanya saya kasih memang nih. Saya kasih memang. Supaya nanti di buku atas juga didengar kedua kali. Sudah aman. Lihat. Dan ini berlaku pada seluruh kata. Ini Masya Allah. Penelitian ulama kita. Ini berlaku pada seluruh kata. Yang berwazan fa'ala atau fa'ula.
Paham ini? Semua misalnya kola, wazannya kowala. Ba'a, wazannya ba'a, baya'a. Berarti fa'ala itu. Fa'ala. Ikut huruf yang hilang. Yang hilang waw dhamma. Hilang ya kasro. Itu berlaku pada fa'ala dan fa'ula. Adapun jika berwazan fa'ila, khusus berwazan fa'ila. Tadi ada lulari. Karena pada saat ini dia harokat penyesuaian dengan huruf yang dihilangkan. Jadi kenapa di dhamma? Untuk dicocokkan dengan huruf yang hilang. Kenapa di kasro? Untuk dicocokkan terhadap huruf yang hilang. Paham itu? Saat wazan fa'ala, fa'ula. Walaupun nanti di buku tinggi lagi ya. Saya akan gugurkan itu fa'ula. Karena cuma ada satu kata di dunia ini. Tapi tidak apa-apa dimasukkan untuk dasar. Jadi fa'ala, fa'ula. Lihat huruf yang hilang. Karena harokat sekarang adalah harokat dari yang disesuaikan dengan huruf yang hilang. Ini memang agak sulit dipahami karena penelitian ini. Adapun jika berwazan fa'ila. Jika berwazan fa'ila. Seperti khofa. Yang asalnya adalah khowifa. Maka ketika dihilangkan ainnya. Ketika dihilangkan ainnya. Harokat huruf pertamanya adalah di kasro. Jadi dia di kasro. Padahal waw yang hilang. Kenapa? Wazannya fa'ila. Beda. Bukan fa'ala fa'ula. Wazannya fa'ila. Diharokati dengan kasrah huruf pertamanya. Walaupun yang dihilangkan adalah huruf waw. Karena harokatnya pada saat ini adalah harokat perpindahan dari ain fi'ilnya. Bukan menunjukkan huruf yang hilang. Tapi diambil dari harokat huruf yang hilang. Masya Allah ini masalah sekali. Kalau saya baru dengar dulu bingung. Iya, jadi ternyata mereka bedakan itu wazan. Ketika wazannya fa'ala atau fa'ula, maka harokat nanti fa'nya sesuai dengan huruf yang hilang. Nah, itu sederhananya. Kalau yang hilang waw, maka dia akan apa nanti? Dhamma. Kalau ya, akan dia kasroh. Kan begitu? Sesuai dengan huruf yang hilang. Tapi ketika wazannya fa'ila, dia tidak lihat hurufnya. Apapun yang hilang, kalau dia fa'ila, maka tetap dia kasroh. Kenapa? Karena dia tidak lihat huruf, tapi lihat harokat ain. Paham ini? Jadi beda pandangannya ini. Kalau fa'ala, fa'ula, lihat yang hilang huruf apa. Kalau fa'ila, dia akan melihat harokat ainnya. Seperti khofah. Apa kira-kira nanti jadinya kalau bersama dengan dhamir berharokat? Harokatnya ini. Kalau bersama dengan tu. Apa kira-kira ini? Hif atau khuf? Hah? Saudara ada waw hilang. Karena ini khofa khaufan. Hah? Kenapa kasro? Karena wazannya apa? Fa'ila. Kalau seandainya wazannya fa'ala. Seandainya wazannya fa'ala. Apa jadinya? Khuftu. Paham kan? Karena kalau wazan fa'ala, fa'ula, lihat huruf yang hilang. Kalau wazannya fa'ila, lihat apa? Lihat apa? Harokat ainnya. Khofa ternyata khowifa. Harokat ainnya kasro. Maka di sini nanti khif. Jelas? Itu perbedaan itu wazan. Itu fungsinya mengenal wazan kata itu apa. Sudah ini? Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas atau belum? Coba tasrif. Kita lihat min madi. Bukan madi di tasrif. Lihat. Kola, kola, kolu. Kolat, kola, takul. Nah. Wazannya fa'ala. Berarti lihat huruf yang hilang. Huruf apa yang hilang? Wow. Maka dia di dhamma. Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Coba tasrif kola. Koma yakumu. Berarti waw. Koma yakumu. Koma. Santum. Perhatikan ba'a.
Dari kata baya'a. Berarti ya ini. Ba'a tasrif. Mantap. Yang sama dengannya. Sama. Yasimu. Sama. Mantap. Khofa ya khofu khofan. Dari kata khofifa. Khofa. Tanda. Khif dia. Padahal yang hilang siapa? Wow. Dikarenakan kenapa? Karena wazannya fa'ila. Jadi dibedakan wazan fa'ila sama fa'ula fa'ala. Kalau fa'ala fa'ula, lihat huruf yang hilang. Itu intinya. Kalau fa'ila, harokat ain. Bukan huruf yang hilang. Jelas? Itulah tasrif yang di tabel tadi. Jadi kalau kita belajar baca itu kaidahnya, mudah tasrif. Tapi tanpa dipelajari kaidahnya, susah tasrif. Kita cukupkan, ada pertanyaan? Untuk fi'il ajwab selesai nanti. Berarti sisa 2 fi'il lagi. Nakis sama lafif. Nakis sama lafif. Insya Allah kita akan selesaikan cepat. Insya Allah. Silakan. Kasih mic dulu biar agak keras sedikit. Cek. Yang untuk fi'il madi yang ba'a itu pada ba itu di situ tulisannya ba'tuma. Bukan bi. Oh salah berarti. Kalau ada begitu salah cetak itu. Oh situ ba'tuma. Iya. Salah cetak, diperbaiki. Iya, bi'tuma. Iya, salah cetak itu. Nanti akan diperbaiki insya Allah di cetakan berikutnya. Jadi kalau ada kesalahan bilang saja jazakallahu khairan. Dah, supaya di cetakan berikutnya sudah tidak salah lagi. Khofa, kan fil amr itu kan diambil dari fil mudhari. Iya, khofa, khofu. Iya kan? Kalau fil amr itu, kalau antum mau ambil, mau buat dari fil mudhari. Paham tak? Fil amr itu dari fil mudhari. Tasrif. Dah? Khofa ya khofu khaufan. Oh, wow itu. Kemudian nanti masuk bab apa? Paham kan? Paham saudara? Jadi di tasrif baru ditahu. Sama wazan yang madi kul kola kultuma itu tulis koltuma. Ada juga. Salah juga. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Mantap. Masih ada saja salahnya. Dapat, Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Apa lagi? Jazakumullah khairan. Kebetulan juga nanti sudah mau dicetak kalau ini. Sudah habis. Tinggal 100 biji. Ada lagi? Jadi perbaikannya itu kalau mau dicetak lagi. Karena kalau buku bahasa ini, kita cetaknya per 1000 buku. Kalau yang lain, kalau Miftah cetaknya sudah 3000 karena setiap tahun banyak habis. Banyak orang belajar, alhamdulillah. Kita mungkin 100, tapi orang di luar sana ternyata banyak belajar Miftah. Iya, dalam setahun biasa habis 2000, kalau ini 1000. Jadi banyak orang belajar, alhamdulillah. Ada lagi sebelum ditutup? Silakan. Mana itu? Oh ya baru.
tak warna, betul tahu. Nu, orang Makassar ke apa? Anunu. Iya, betul, betul. Sudah? Alhamdulillah. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,